Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Jadi orang yang sulit bilang tidak di lingkungan kerja atau dalam bahasa kini dikenal dengan people pleaser memiliki beberapa konsekuensi, saudara. Salah satunya ialah beban kerja yang lebih banyak hingga kelelahan mental. Sosok people pleasure atau lebih dikenal dengan seseorang yang selalu rela berkorban dan berusaha membuat orang lain senang menjadi fenomena sosial. Tim Kompas Bisnis menelusuri apa saja alasan seseorang sulit bilang tidak atau bahasa psikologisnya people pleasure. Salah satunya Rita Oktaviani. Di dalam pekerjaannya, Rita mengaku sulit bilang tidak karena ingin berusaha maksimal dalam bekerja. Bahkan saat diberi tugas yang ia tak mampu, Rita tidak menolak, melainkan minta waktu lebih untuk pelajari tugas yang diberikan sampai berkorban lembur. Sebisa mungkin sih ingin lebih memenuhi gitu, kalau dikasih tugas atau kerjaan sebisa mungkin saya harus bisa memenuhi sih. Kalau dari diri saya sendiri pengennya lebih memuaskan gitu. Kayaknya kalau iya sih ke atasan, tapi ke teman-teman juga yang selevel juga tetap iya. Kalau enggak tuh biasanya kalau kerjanya agak susah, terus butuh belajar dulu, itu biasanya baru saya jawabnya masih enggak selalu enggak sih. Tapi saya dipelajarin dulu gitu. Hal serupa juga diamini Joseph. Karyawan perusahaan swasta ini pun menyadari selalu ada konsekuensi saat sulit berkata tidak di lingkungan kantor, yakni load kerja yang lebih banyak. Lebih sering bilang iya sebenarnya sih. Ke atasan sebenarnya sih, kalau atasan memang dari atasan ngomong minta tolong harus A, harus B, ya mau nggak mau saya sih sebagai karyawan harus nurut sih, gitu sih. Konsekuensinya udah pasti jadi pekerjaan lebih banyak ya loadnya ya. Cuma ya kalau kita lebih banyak kerjaan, kayak saya rasa lebih banyak ilmu sih ntar ke depannya. Sementara, warga bernama Yusuf Imam mengaku sudah bekerja di 4 perusahaan dari sektor berbeda. Menurutnya, jadi people pleasure sudah membudaya, sehingga kata iya pasti diucap terutama saat atasan yang beri perintah. Kenapa Mas kok bilang iya terus? Kalau menurut saya, kebetulan ini kantor saya yang sudah keempat. Sepertinya untuk perusahaan di Indonesia ini sudah menjadi culture untuk melakukan hal yang di luar dari job desk, jadi saya selalu bilang iya. Atasan dan kebetulan belum pernah bilang enggak sih, karena masih berhubungan dengan perusahaan. Sehingga kalau bilang iya terus mungkin jadi dalam tanda kutip diandalkan ya, jadi untuk next-nya diminta tolong lagi gitu. Kami kutip dari berbagai sumber beberapa dampak yang bisa timbul jika Anda menjadi people pleasure. Yakni, yang pertama, Anda akan merasa frustasi dan kesal. Lalu, orang-orang memanfaatkan Anda. Kemudian, hubungan dengan orang lain tidak memuaskan Anda. Lalu, Anda juga bisa stres dan kelelahan. Serta mitra dan teman menjadi frustasi dengan Anda. Menyenangkan orang mungkin terdengar sungguh berjasa. Tetapi, memprioritaskan pekerjaan sendiri adalah bentuk tanggung jawab yang utama dalam karir. Menumpuknya beban pada satu orang juga berdampak tidak berjalannya sistem organisasi perusahaan. Niputu Trisnanda, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Menyenangkan orang lain tidak terdengar buruk, tapi menyenangkan orang lain dengan cara yang salah dapat berdampak buruk pada diri sendiri. Salah satunya ialah susah bilang tidak dalam dunia pekerjaan atau kerap disebut people pleaser. Ternyata bisa memberikan dampak yang cukup serius bagi Anda. Lalu bagaimana mengatasinya dan harus bagaimana supaya kita bisa lantang berucap tidak? Kita bahas di Kompas Bisnis, saudara. Melalui sambungan daring sudah ada psikolog bisnis Irfan Agia. Selamat pagi Mas Agia. Selamat pagi Putri. Oke Mas Agia, kita ke definisi dulu deh dari people pleaser itu dalam pekerjaan apa sih sebetulnya? Ya, jadi people pleaser itu sebetulnya adalah seseorang yang punya kecenderungan kuat untuk selalu menyenangkan orang lain. Nah, seringkali dengan cara mungkin mengorbankan dirinya sendiri dari sisi tenaga, waktu gitu ya. Dan ini seringkali mereka merasa nggak enak hati gitu untuk menolak permintaan orang lain. Nah, dalam psikologi, people pleasing itu sebetulnya bisa berakar dari dulu, misalnya pola asuhnya atau punya pengalaman masa lalu. Misalnya anak yang tumbuh dengan penghargaan yang bersyarat. Misalnya kalau kamu baik, baru misalnya mama papa sayang atau kasih hadiah. Atau pernah mengalami penolakan, pengabaian, sehingga tumbuh keinginan kuat untuk diterima oleh semua orang.
Nah, tapi juga betul dalam sisi konteks kerja ada konteks budaya juga gitu, ada tekanan sosial atau tekanan di tempat kerja di mana bilang tidak itu adalah sesuatu yang buruk gitu ya, atau membuat kita merasa jadi egois gitu ya. Nah, contoh misalnya dalam keseharian kerja ada orang yang mungkin udah lelah gitu ya kerja seharian, tapi tetap setuju untuk ngebantuin bosnya atau mungkin rekan kerjanya gitu ya, hanya karena merasa nggak enak. Atau ketika terus menyetujui permintaan orang lain, padahal dia sendiri sudah kewalahan gitu dengan tugasnya sendiri. Oke, jadi ada perasaan tidak enak ini juga bisa berpengaruh tadi ya, misalnya dari pola asuh ataupun juga rasa apa ya, sifat tidak mau bilang tidak gitu bisa dikatakan gitu. Nah tadi Betul. Mas Agya, apa sih sebetulnya ciri lain people pleaser selain tadi sulit bilang tidak, misalnya apakah banyak minta maaf, cenderung menghindari konflik, atau ada ciri-ciri yang lain? Betul, mereka seringkali merasa bersalah gitu ya. Jadi ada perasaan guilty ketika mereka menolak permintaan orang lain. Gitu, di mana mereka merasa bahwa penolakan itu, mereka mendefinisikan penolakan sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Dan ini juga sangat bergantung dengan budaya kita, terutama misalnya di Indonesia gitu, di mana membantu orang lain itu adalah sudah berakar gitu ya, dan itu ada sesuatu yang baik. Namun kita sendiri sering lupa untuk mendefinisikan kembali sebagai orang yang baik gitu ya, bahwa orang yang baik itu seseorang yang selalu membantu orang lain, selalu siap sedia gitu ya saat dibutuhkan gitu. Tapi sebetulnya kita perlu melihat bahwa sebelum kita menolong orang lain, kita pun juga perlu menolong diri kita sendiri. Jadi kita sendiri perlu aware gitu ya dengan apa yang bisa kita berikan pada orang lain, tanpa harus berpikir bahwa saat kita menolak, kita adalah seseorang yang egois atau jahat seperti itu. Oke, nah jadi apakah people pleaser ini lebih karena kultur atau sebenarnya yang nggak percaya diri aja gitu, apalagi kalau misalnya tadi bilang enggak ke orang yang misalnya minta tolong? Betul, jadi sebetulnya ada beberapa akumulasi ya, sebetulnya akumulasi dari sumber-sumber orang kenapa menjadi seorang people pleaser. Pertama dari kemarin gitu ya, pola asuhnya dulu gitu ya, kemudian mungkin punya pengalaman masa lalu terkait konteks sosial, jadi ada teori juga attachment, misalnya dia butuh external validation atau validasi eksternal, di mana kalau mereka mendapatkan misalnya terima kasih dari orang lain, kita kemudian dipuji, itu memvalidasi itu ya self worth dia istilahnya. Atau juga yang ketiga dari budaya kerja, ada juga orang yang menjadi people pleaser karena tekanan juga gitu, tekanan bahwa mereka melihat bahwa ini adalah norma yang biasa terjadi di luar kerja. Jadi ketika kita atau dia menolak gitu ya, menolak suatu pekerjaan atau misalnya suatu bantuan gitu dari orang lain, itu akan membuat dia merasa berbeda dari norma di lingkungan kerja mereka, seperti itu. Oke, Mas, ini bisa menyerangnya atau bisa terjadinya ke orang yang seperti apa sih? Apakah misalnya ada karyawan baru gitu, mereka try to fit in gitu, atau memang ini bisa jadi kebiasaan gitu dari orang-orang tertentu? Ya, jadi terutama untuk karyawan baru gitu ya, itu juga akan menjadi orang yang cukup rentan ya istilahnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang belum punya konteks norma sosial di tempat kerjanya itu secara utuh. Jadi mereka biasanya melihat dulu gitu ya, melihat oke, biasanya seperti apa sih berperilaku di tempat kerja ini, biasanya seperti apa. Nah, ketika dia juga melihat orang-orang juga terbiasa walaupun dia lembur gitu ya, atau mungkin masih ada pekerjaan, dia tetap harus available gitu ya ketika bosnya atau rekan kerjanya butuh. Atau juga orang yang memang punya keinginan untuk diakui gitu ya oleh orang lain. Jadi mereka dengan sengaja juga bisa gitu ya, oke, ada yang bisa saya bantu tidak gitu ya, atau mungkin mereka sendiri yang menawarkan bantuan tersebut padahal tidak minta gitu. Jadi memang ada orang-orang yang secara bawaan gitu ya, atau secara pribadinya ingin diakui oleh orang lain, atau mungkin yang kedua orang yang tidak ingin seperti itu tapi tidak enak gitu, tapi tidak ingin juga dianggap seseorang yang egois gitu. Terutama yang ketiga tadi ada budaya lingkungan kerja juga seperti itu. Nah, ada istilah gini Mas Agya, good people syndrome. Nah, itu tuh ada hubungannya kah atau sama atau gimana sih dengan people pleaser ini? Ya, jadi kalau good people syndrome ini adalah orang yang ingin mungkin secara value-nya itu dianggap seseorang yang baik gitu. Padahal kembali gitu ya, kita juga perlu mendefinisikan ulang
good people itu seperti apa gitu. Karena kalau ada konteks budaya Indonesia seperti yang tadi kita sempat bahas gitu. Jadi selalu ada di saat membutuhkan, budaya gotong royong gitu. Itu adalah sesuatu nilai kolektif yang sangat umum di masyarakat Indonesia terutama. Jadi kita selalu gotong royong, baik susah ataupun senang itu bersama gitu. Nah, padahal juga kita perlu punya batasan gitu ya. Ketika senang bersama oke gitu. Tapi ketika susah apakah harus selalu bersama juga? Ketika kita harus kompak ketika orang lain lembur, kesulitan di tempat kerja, apa kita juga harus selalu menolong mereka gitu. Padahal itu bukan satu-satunya jenis bantuan yang bisa kita berikan. Gitu ya. Jenis bantuan yang kita berikan adalah dengan memberikan batasan yang jelas gitu ya, membuat mereka tidak selalu bergantung pada diri kita gitu ya untuk mendapat pertolongan. Itu pun ya sesuatu yang baik, atau kita pun bisa dianggap good people ketika bisa membuat orang lain jadi lebih mandiri sebetulnya, seperti itu. Oke, guyup boleh tapi harus tahu batasan. Nah Mas Agia, nanti kita lanjutkan kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan tetaplah bersama kami. Akan melanjutkan perbincangan dengan psikolog bisnis Irfan Agia. Mas Agia, tadi kita udah membahas nih sebetulnya apa definisi people pleaser dan lain sebagainya. Nah sebetulnya tadi kalau dikatakan kalaupun kita menjadi dalam artian people pleaser tapi harus tahu batasan, ini sebenarnya sesuatu yang baik juga gitu, karena kita bisa sesuai dengan nilai ataupun norma yang ada terutama di perusahaan. Nah apa sebetulnya untung rugi kalau seorang itu jadi people pleaser di dunia kerja? Jadi tentu ada keuntungan ya jadi people pleaser, namun dalam hanya jangka pendek gitu. Contohnya jadi disukai banyak orang karena sering membantu gitu ya. Terus juga dianggap team player solid gitu ya, karena kompak jika dalam kesulitan atau dalam senang, selalu ada saat dibutuhkan. Kemudian terlihat fleksibel, cepat tanggap, tapi kerugiannya justru baru terasa dalam jangka panjang. Jadi dia akan mudah kelelahan atau mudah burnout istilahnya, tidak punya waktu untuk pekerjaan yang benar-benar penting untuk dirinya sendiri, sulit menetapkan batasan, akhirnya juga jadi rawan dimanfaatkan juga gitu. Dan juga yang terakhir jadi sulit sebetulnya menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri yang sehat gitu. Karena contohnya misalnya sering membantu untuk presentasi orang lain misalnya di tempat kerja, padahal dia sendiri sudah punya deadline-nya. Akhirnya hasil kerja dia sendiri itu jadi kurang maksimal dan dianggap orang atau mungkin bosnya jadi tidak fokus seperti itu. Oke, nah jadi gini nih, sebetulnya kita pun nggak boleh self diagnose ya, tapi bisa nggak ada batasan di mana oh kayaknya nih saya udah jadi people pleaser nih di kantor atau di pertemanan, itu gimana sih orang bisa tahu? Ya, jadi ada indikasinya ya. Sebetulnya indikasinya akan terlihat mungkin tidak dalam jangka pendek, gitu. Karena dalam jangka pendek kita akan mendapatkan reward dalam sosial, gitu. Seperti tadi banyak dipuji, kemudian kita jadi merasa banyak diandalkan, sering dilibatkan dalam proyek-proyek yang mungkin sebetulnya itu bukan tugas atau kewenangan dia, gitu. Jadi dalam jangka pendek itu tidak akan terlihat. Namun jangka panjang akan terlihat ketika misalnya saat melihat schedule atau jadwal kita, gitu ya. Ternyata kita banyak hadir gitu ya, atau waktu diberikan tenaga gitu untuk mungkin justru kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kita akan merasa jarang punya waktu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin ketika kita weekend misalnya Sabtu atau Minggu kita masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita hadir hanya untuk menyenangkan orang lain gitu, atau kita hadir sebetulnya kita tidak begitu mau tapi harus hadir, merasa harus hadir. Jadi kita akan merasa bahwa kesulitan untuk punya waktu untuk diri sendiri. Nah itu mungkin salah satu indikasi yang paling terlihat. Yang kedua ya kita jadi merasa tidak enak gitu untuk setiap ada ajakan baru, kita sulit merasa menolak gitu. Nah itu adalah tanda-tanda yang mungkin udah utama gitu ya untuk merasa bahwa oke, mungkin saya sudah terlalu menjadi people pleaser seperti itu. Oke, ini berarti ada kaitannya dengan psikologis juga ya gitu. Ketika kita kayaknya nih capek banget nih lama-lama jadi people pleaser nih. Oke, berarti tadi menarik nih soal ya hati-hati nih karena pujian itu bisa jadi racun ternyata untuk kita sendiri. Nah kalau dilihat kan tadi artinya lebih banyak ya sebetulnya bahwa kerugiannya. Gimana cara ngatasinnya supaya jangan sampai kita menjadi people pleaser atau ya preventif lah gitu, jangan sampai kita tenggelam terlalu jauh jadi people pleaser? Ya, jadi kembali ini tuh sangat manusiawi ya. Jadi kita juga jangan terlalu merasa tidak enak hati gitu untuk menjadi people pleaser, karena ini banyak juga dari kita dibesarkan dengan nilai bahwa jadi orang baik itu harus selalu membantu. Jadi tidak heran kalau kita bilang tidak itu terasa egois atau tidak enak hati. Nah, cara mengatasinya sebetulnya pertama mulai dari sadar apakah saya berkata iya atau mengiyakan keinginan orang lain itu ada karena kita memang ingin menolong orang tersebut atau memang karena takut menolak gitu ya. Atau yang kedua, belajar bilang tidak secara bertahap dan juga sopan atau asertif istilahnya. Jadi misalnya asertif ini contohnya kita bisa bilang bahwa saya senang bisa dipercaya
untuk membantu kamu misalnya, tapi saat ini saya harus fokus ke prioritas saya dulu. Gitu. Jadi itu adalah suatu hal atau cara yang bisa kita lakukan secara bertahap ya. Kembali tekankan bahwa perubahan ini tidak mudah, gitu ya, apalagi kalau sudah terbiasa jadi yes person. Tapi ini bisa dilatih, ini sangat bisa dilatih dan perubahan kecil ini sangat berarti bahwa kita tidak harus selalu menolak di awal gitu ya. Kita bisa mengapresiasi orang yang datang ke kita gitu ya. Terima kasih sudah mengajak saya gitu ya. Saya mengapresiasinya, tapi saya juga harus fokus ke prioritas saya dulu, misalnya seperti itu. Oke, lagi-lagi ya harus tahu batasan nih gitu, di mana kita harus mementingkan diri sendiri dulu. Nah, itu tadi Mas Agia ke bawah kan kita kan kadang-kadang kalau misalnya udah jadi people pleaser sulit nih buat bilang enggak ke orang lain. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan persepsi orang lain terhadap diri sendiri, dan ini apakah bisa menjadi penting ketika kita berkarir? Betul, jadi people pleaser ini adalah mungkin tadi gitu ya, kebanyakan bisa disematkan juga dari persepsi orang lain gitu ya. Jadi bahwa oke, misalnya saya setiap kali minta tolong pada orang ini selalu mendapat respon yang positif. Gitu. Jadi persepsi orang terhadap kita itu baik gitu ya, bagus. Tapi kembali lagi, karena kita bisa seringkali mengiyakan, orang akan istilahnya take it for granted. Gitu ya. Jadi merasa bahwa oh kalau saya minta tolong pada orang ini pasti akan selalu diakan, pasti selalu membantu. Nah sehingga kembali akan menjadi rawan untuk dimanfaatkan orang lain gitu, bahwa sebetulnya niat kita baik gitu, tapi orang menganggap bahwa setiap kali saya meminta tolong pada orang ini saya selalu dibantu gitu. Jadi orang akan dalam jangka panjang itu akan makin sedikit menghargai effort yang kita berikan, karena itu sudah dianggap bahwa orang ini pasti akan membantu saya karena setiap kali saya minta tolong selalu dibantu. Nah ini yang akan akhirnya menjadi membuat self worth kita itu semakin kecil nilainya gitu. Jadi sudah kita kasih effort tinggi gitu ya, dan kita juga sudah capek, tapi ternyata makin kecil dihargai oleh orang lain merasa take it for granted dengan effort kita gitu. Jadi persepsi seperti inilah yang akan menjadi buruk gitu ya dalam jangka panjang seperti itu. Oke, nah itu tadi ya, jangan-jangan kita nih kalau jadi people pleaser bukannya jadi andalan tapi malah jadi diandalin gitu. Mas Agia, jadi Betul. seberapa besar sebetulnya sifat people pleaser ini bisa mengganggu efektivitas kerja atau bahkan menutup sebuah kebenaran gitu. Jadi orang tuh ketika bekerja nggak bisa orang lain melihat true color-nya orang itu sendiri. Betul, jadi akan sangat mengefektivitas kerja karena bisa seringkali membuat fokus yang pertama terlihat adalah fokus kita akan selalu terpecah. Karena kita kalau bilang ya, pada kapasitas kita itu sudah terbatas. Kedua juga, kita akan semakin sulit menentukan prioritas kerja. Kembali, kita juga semua punya waktu yang sama 24 jam dalam sehari, tapi effort, tenaga, dan juga fokus itu kan akan berbeda. Nah, semakin kita mengiyakan kebutuhan orang lain, itu akan menambah kapasitas yang kita punya. Jadi akan menentukan prioritas itu akan semakin sulit. Dan akhirnya waktu kita akan habis untuk membantu hal-hal yang sebetulnya itu bukan tanggung jawab utama kita gitu. Jadi contohnya seseorang akan menjadi istilahnya go to person gitu, atau orang yang selalu dicari untuk membantu banyak kebutuhan tim, tapi laporan utamanya sendiri, misalnya pekerjaannya dia, report atau laporan yang harus dia kerjakan itu jadi selalu terlambat gitu. Jadi mungkin orang akan menganggap dia helpful, tapi dia juga dianggap kurang reliable dalam tugas pokoknya sendiri. Oke, nah itu tadi ternyata pada kenyataannya menjadi people pleaser, menyenangkan orang lain, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ini tadi harus bisa mementingkan diri sendiri karena tadi ini berhubungan dengan bagaimana kesehatan mental kita, dan ya egois untuk diri sendiri rasanya ini jadi in a good way lah ya untuk diri kita. Betul. Terima kasih psikolog bisnis Mas Ivan Agia sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Agia. Terima kasih Putri, sehat selalu.